Oke, kita mau ngobrol tentang pertandingan tadi malam dulu nih. Tadi malam antara Atalanta melawan Real Madrid, ya kan. Emang semalam tuh terjadinya sih memang secara statistik tuh sedikit banyak imbang lah, nggak timbang banget gitu, nggak jauh banget gitu. Tapi gimana menurut Coach Justin? Itulah gue selalu bilang, lu boleh lihat statistik asal nonton pertandingannya. Karena kalau lu nggak nonton pertandingan, hanya murni mengandalkan statistik, itu bisa apa namanya mendapatkan pandangan yang berbeda tentang match tersebut. Yes. Nah, gue nonton kemarin dan Atalanta ini di Italia kan cukup sangar ya. Jadi lawan siapapun lah. Dua kali lawan Madrid itu ya praktis diobok-obok, kasarnya begitu. Karena kemarin lu udah tahu ketinggalan 0-1, Zapata dicadangin, Ilicic dicadangin, Pessina dicadangin, terus apa namanya, lu kasih 2 gol kado. Gol pertama kado, penalti itu nggak perlu sama sekali. Kado juga, ya susah juga. Karena kalau pada saat match-match kayak gini itu udah masalah mental. Nah, masalah mental. Kalau Bapak sendiri kan sempat bilang Atlanta akan kasih kejutan di permainan. Lu gimana lihat pertandingan semalam? Sedikit kita balik soal statistik tadi yang dibahas Coach Justin. Statistik tuh buat pemanis saja, Dias. Ya, kan ada orang distance covered 10 km, 8 km. Memang cantik, 13 km cantik memang kelihatan, bekerja keras, kelihatan dia fisiknya bagus. Tetapi apa gunanya statistik itu ketika lu kehilangan bola 10 atau 12? Ya, mending betul. lu suka lu lari 2 kilo, tetapi lu nggak hilang bola atau bilangnya cuma 1. Ya, betul. Kan merugikan tim, ya. Dan inilah yang membuat gua Atalanta kalah lawan Real Madrid. Kemarin gue emang bilang bahwa Atalanta bisa bikin kejutan karena dia nothing tulus. Dia nggak ada pressure dari fans, dari presiden, dari siapapun. Karena memang dia kan tim kecil, tetapi dia punya semangat yang luar biasa. Ketika dia main, gue yakin mereka bakal all out. Ya, tetapi disinilah lagi balik bahwa tim yang berpengalaman dan tim yang belum, dan pemain yang bagus dan pemain yang menuju bagus atau pemain yang biasa aja. Itulah kita balik lagi sedikit ke Juve. Makanya Juve nggak bisa jauh-jauh dari quarter finals karena banyak banget pemain yang mediocre yang belum layak main di Juve. Ya, mereka buat kesalahan-kesalahan sama seperti Atalanta pada leg 1. Kesalahan yang nggak perlu banget dilakukan. Ya, yang pelanggaran itu. Kemarin mereka coba build up. Sama juga. Build up itu jangan kasih ke tengah, kasih ke pinggir. Dia ngasih ke tengah kerebut. Ya udah selesai. Disitulah menurut gue yang membuat perbedaan luar biasa Madrid Atalanta. Gue kemarin kan nggak siaran, tapi gue bikin preview ya. Di preview gue pun bilang sama apa yang Bes bilang. Kalau gue siaran gue akan bilang, gue juga bilang kemungkinan besar ada kejutan. Cuman nggak kelihatan kemarin. Jangan lupa Coach, kalau orang yang nonton peluang pertama Atalanta. Oh iya, Di awal babak pertama, di awal babak betul. pertama. Cuman justru peluang, kalau kita bicara peluang, itu antara gol atau tidak. Kapan lu bisa mencetak gol atau tidak, itu kembali lagi ke mental. Yes. Ngerti nggak? Betul banget. Lu boleh, contoh paling bagus Vinicius lah. Gocek, masuk dia depan kiper nggak masuk. Contoh kedua Asensio, dapat bola shoot langsung masuk. Ngerti nggak? Sepak bola itu adalah olahraga hasil akhir. Ya, bahasa Inggrisnya itu end product. Oh ya kan keren tuh. Nggak peduli lu bagaimana memulai, yang penting bisa menyelesaikan itu. Hasil akhirnya gimana ya? Tapi Bes benar, tapi ada sebuah proses yang membuat hasil akhir ini kemungkinan besar akan bagus. Betul. Makanya dari itu gue selalu bilang sepak bola indah untuk gue itu penting. Kenapa? Dengan bermain sepak bola indah, lu nggak selalu menang, tapi peluang untuk menang lebih besar. Itu yang kita lihat. Johan Cruyff School. Betul. Karena semua orang itu mau menang. Jadi setuju. Sesuatu hal yang pasti nggak perlu kita bahas lagi. Yang kita bahas adalah bagaimana kita bisa sebanyak mungkin menang. Yaitu menurut gue dengan sepak bola, bukan dengan parkir bis. Cuman kemarin gue kecewa sama Atalanta. Tapi di sisi lain gue lihat ini Serie A. Ngerti nggak? Levelnya Serie A itu segitu. Lu di kandang boleh sangar. Dan Madrid itu nggak perform top loh. Ini bukan top performa Madrid yang gue kenal. Madrid main biasa aja.
biasa aja bisa cetak 3 gol. Nah, kalau bicara pelatihnya ada salah apa? Zidane dan juga Gasperini di sini. Ada Cywar sebelum bertanding kan, mau habis-habisan nih pokoknya kita nggak mau main naif, pokoknya serang habis. Tapi emang kapasitas kan membuktikan segalanya Iya di sini. betul. Kan? In this case, gue tidak salahkan dua-dua pelatih. Zidane gue udah bertahun-tahun bilang, dia ini miskin taktik. Taktiknya biasa aja, lebih mengandalkan skill individu. Tapi karena memang kualitas pemainnya bagus, ya kan. Selama dia menang Champions League nggak ada yang protes. Nggak ada 3 kali berturut-turut. Ya, exactly, nggak ada yang protes. Kita tahu Pep Guardiola dia punya taktik tiki taka dulu, sekarang ada lagi revolusi dia bikin. Mourinho sendiri pun dia punya parkir bus counter attack, ya. Apa sekarang taktiknya Zidane? Taktiknya Zidane kalau gue baca di internet taktiknya cuma satu katanya dia. Today is a final kata dia. Hari itu final. Semangat jadi. Kasarnya dia kan ex-player, udah menang Piala Dunia, World Cup, semua di Juve, menang Madrid, semuanya lah. Tentu orang lebih bakal percaya dia daripada orang lain yang ngomong. Iya sih, satu Apalagi dia bilang itu meyakinkan beda, ya. Ronaldo. Bahkan Marcelo Lippi bilang, Lippi bilang, gue melihat Zidane ini tidak memberikan nilai tambah kepada tim ini. Sebenarnya nggak masalah, yang jadi masalah pada saat Madrid nggak menang apa-apa. Di situ baru jadi masalah. Krusial Padahal permainannya itu nggak berubah. Bedanya dulu ada Ronaldo dan pemain tuanya masih lebih muda, lebih fit, lebih keren. Sekarang setelah berapa tahun udah menurun dan nggak ada Ronaldo. Itu doang bedanya. Tapi kemarin Bang Bes kan sempet ngotot banget jagoin Atalanta tuh. Oh iya dong. Itu saat kejadian akhirnya begini gitu, kesalahan sendiri tuh bikin, aduh sayang banget nggak sih gitu. Itali berarti hilang semua. Itu 2 gol pertama nggak perlu sama sekali. Iya, udah nggak ada wakil lagi di Liga Champions. Ya, Nggak heran juga. Ya ini seperti kata Coach Yas, ini nggak heran juga karena memang berarti kualitas Italia itu emang segitu aja. Emang belum stop di Liga Inggris. Ya kita nggak bisa pungkiri juga investasi atau dana asing untuk bisa berkembang. Kita butuh duit. Butuh ya. Nggak bisa kita cuma mengandalkan loan player, free player, kayak mantan Kapolista, Old player. ya kan old player. Harus beli juga. Lihat Inter, dia investasi. Tahun ini mungkin gagal di Champions, tetapi tahun depan mungkin ya bisa keluar terus gugur di Corona mungkin. Gitu ya. Setidaknya dia udah beli Lukaku, dia bisa pertahankan ini siapa si Martinez. Ya. Dan juga siapa lagi? Siapa? Nggak tadi baru setengah ngomongnya. Juve, ada juga Juve. Juve juga nggak. Tadi koma gue nungguin. Si Juve juga nggak maksimal, nggak jor-joran di bursa transfer. Dia beli pemain kayak Ronaldo kayak ini, tetapi untuk pendukungnya juga nggak ada. Nah kalau ngomongin pemain Real Madrid kayak semalam pertandingan masih Ramos, terus kemudian Benzema, Modric. Jadi pemain-pemainnya masih Real Madrid khawatir nggak sih coach 2-3 tahun ke depan nggak ada regenerasi? Nggak usah 2-3 tahun ke depan. Sekarang belum tentu juara. Sekarang belum, karena dari tahun lalu Modric itu udah ngedrop. Kroos lumayan bagus. Cuman nggak bisa ngandelin Kroos. Pemain muda yang mereka beli begitu banyak seabrek-abrek. Ditambah pemain muda yang mereka sudah miliki. Seperti Asensio. Terus yang bek kanan itu siapa namanya? Nacho. Bukan bek kanan. Si bek kanannya Real Madrid. Nacho, Vasquez. Ini Vasquez. Vasquez depan kan? Bukan. Itu bek kanan siapa? Nacho, Varane. Vasquez, Varane. Main di kanan dia Varane. Ya, bek kanan ya, dia. anyway. Mereka punya beberapa pemain muda yang kalau nggak cedera mereka nggak perform. Dan pemain muda yang mereka miliki nggak perform. Ya sama kayak Vinicius. Permainan Vinicius ini kan udah 2 tahun kayak begini. Gini aja gitu. Iya, gocek-gocek hebat. One of the best lah. Skillnya luar biasa. Visi no. Sama kayak Grealish. Skillful no vision. Kalau dia beda hal lagi nih. skillful no finishing. Jebret tim ntar rame lagi tuh masalah Grealish nih. Ngerti nggak? Skillful nggak ada visi, nggak ada finishing. Sampai Sergio Ramos melihat reaksinya setelah Vinicius gagal itu pas di peluang ini sebegitu kecewanya kan? Ya iyalah. Itulah gunanya pemain senior di tim untuk mengingatkan yang muda ya. Dan apalagi Real Madrid. Kata Coach Yasin tadi kan si Modric sudah tua nih. Oleh karena itu si Zidane gue lihat dia ngasih sedikit pekerjaan buat Modric sama Kroos dan akhirnya menempatkan Valverde di situ sebagai jangkar. Nah, disitulah muncul sedikit revolusi taktik dari si Zidane yang sangat simpel. Di sini kan 3-5-2 nih. Betul. Tetapi ketika mereka pegang bola, mereka 4 di belakang. Baru ketika mereka mulai menyerang si Mendy yang naik. Mendy naik di sini, terus di sini si ininya jadi 3 di belakang. Akhirnya jatuh. Si Vasquez jadi di sini 3-5-2.
Nah, begitu. Supaya ininya bisa naik. Makanya pas leg pertama dia bisa cetak gol. Ya. Vasquez juga. Ya, Bang Bes, papannya naikin sedikit. Oh, biar naikin cepet dikit. tim lihat. Nggak kelihatan. Sebenarnya ya, apa yang Bes bilang benar. Kenapa? Karena mereka menempatkan satu striker. Kalau gue jadi Gasperini, gue tempatkan 2. Bahkan kalau perlu 3 striker nggak ikut belakang. Kenapa? Pada saat ini terjadi, Mendy nggak akan ikut nyerang. Pasti di 3 plus 1 ekstra untuk nge-backup. Pada saat Mendy nggak nyerang, Vasquez nggak ngebantu nyerang atau whoever it is, serangan ini udah berkurang. Nggak ada masalah juga, yang diandalkan ada skill individu. Oke? Skill individu. Cuman sekali lagi, kalau lu skill individu cuman gocek, nggak bisa finish, repot juga. Buat apa? Tapi kalau terlalu beresiko nggak sih Coach? Kalau misalkan tadi Atalanta terlalu nyerang, akhirnya secara finishing, secara individu kan juga Apakah kalah jauh. Atalanta punya budaya untuk bertahan di bawah Gasperini? Tidak, dia Nggak sangat ada. Kan menyerang. enggak. Nyerang terus. Kan iya. enggak. Ada ngerti nggak? istilahnya di Itali, ketika mereka udah unggul 2-0, mereka malah masukinnya penyerang. Bukan malah bertahan. Kalau di Itali, Juve sendiri pun ketika udah unggul 1-0, 2-0, mainnya udah berubah. Udah mulai agak sedikit bertahan. Kecuali Allegri. pragmatis. Allegri babak pertama 0-0, babak kedua bertahan. Padahal belum cetak gol tuh. Nah, kalau lawan Atalanta, mestinya dia ngincar di sini nih Atalanta nih di pinggir. Karena selalu dapat celahnya di situ ya. Karena di salah situ. satu kelemahan kalau pakai 3 back, kita langsung maju ke 3 back adalah umpan diagonal. Karena ketika mereka berdua ini naik, si Vasquez naik, si Mendy naik, dia akan meninggalkan ruang di sini. Disinilah yang mestinya dimanfaatkan oleh Atalanta. Kalau menurut gue, pada saat ini naik yang jadi masalah dengan 3 back, mereka selalu melebarkan. There is space here. Banyak space yang bisa dimanfaatkan. Tapi kemarin gue tidak begitu melihat kesalahan strategi dari Madrid maupun Atalanta. Kalau gue bilang murni eksekusinya itu buruk sekali. 11-12 shoot on goalnya, 14 sama 13. Buruk dari sisi membangun serangan, defense. Buruk juga dari sisi finishing. Oke, coba kita baca komen-komen dari Jebret Tim nih ya. Ada NJB, jika Vinicius pemain Barca pasti dibilang kita nggak bisa maksain pemain di bawah 20 tahun. Vinicius. Katanya, terus ada juga Doni katanya, Vinicius, Arya nih, Vinicius skill full, tapi ya mandul gitu katanya. Terus tadi ada nih dari Bahtiar Sinaga, defense Atalanta nih kacau. Yang dikasih true pass sama passing cepet keteteran backnya. Bang Bes terlalu naif nih, kemarin bilang Atalanta bakal menang 2-1 tanpa melihat tim terbaik Italia, yaitu Juve, Inter aja nggak lolos. Gimana komennya Bang Bes? Juve bukan tim terbaik di Italia musim ini. Jadi pertama-tama dia udah salah juga karena dia bilang tim terbaik di Italia. Karena Juve bukan tim terbaik di Italia. Tim terbaiknya adalah Inter. Inter aja nggak lolos, apalagi Juve. Enggak, tapi gue nggak setuju juga karena Atalanta untuk gue, dan gue udah berkali-kali bilang di sini, satu-satunya tim Italia yang mengandalkan strategi berbeda dengan Juve, Milan dan Inter, ngerti nggak? Dan mereka sudah menunjukkan 2-3 tahun bahwa dengan pemain pas-pasan, dengan strategi yang seperti mereka bisa bikin kejutan. Bikin jauh lah, langkahnya jauh dengan yang lain. Dan Madrid sekarang pun lagi menurun, nggak hebat-hebat amat. Kemarin pun juga nggak hebat banget. Cuman kembali lagi pada saat tekanan tinggi dan you cannot do anything sebagai pelatih. Betul. Ngerti nggak? Betul. Pada saat lu bermain 4 match, 3 match bermain bagus, 1 match bermain jelek kayak kemarin, lu mau ngapain? Lu nggak bisa salahin Gasperini. Ya. Sistemnya berjalan, sudah terbukti di Serie A. Bahwa lu harus mental lu kira bisa bangun dalam seminggu 2 minggu. Nggak bisa. Kemarin kesalahan gol pertama, gol kedua itu kan murni mental. Iya betul. Kalau mentalnya kuat, bola itu sampai. Apalagi gol pertama, tidak ada pressure dari Kiper, Madrid, ya. tidak ada istilahnya striker yang benar-benar begini. Itu salah kipernya, salah passing kan. Ya. Apakah kiper itu selalu salah passing? Enggak. Kan enggak. Iya. Kenapa hanya persis di match yang sangat penting di mana mereka Kejadian tertinggal gitu ya, 1-0, di mana mereka harus cetak 1 gol, skor 0-0, dikasih bola kayak begitu. Mental turun tuh langsung. Itu masalah mental. Yes. Oke. Itulah yang membedakan sebenarnya kayak kita di Indonesia dengan kita sepak bola di Eropa. Sama-sama kita mainkan 11 lawan 11, sama-sama bolanya sama, peraturannya sama. Ya, ukuran lapangan sama. Tetapi kita masih agak sedikit tertinggal dengan mereka atau malah banyak, ya. Jauh banyak Karena kali. apa? Karena mereka memang sudah lebih jago, lebih siap, dan kita sekarang menuju ke sana. Makanya kesalahan-kesalahan kecil masih sering kita buat di sini.
Tapi mereka di Eropa sana kesalahan-kesalahan kecil ketika pertandingan penting udah makin sedikit error. Istilahnya kita latihan bukan untuk jadi bagus coach, tetapi untuk mengurangi kesalahan-kesalahan itu. Oke. Ini pemain tadi dibilang pemainnya udah nggak bisa regenerasi, nggak ada regenerasi di Madrid. Gue pengen tahu prediksi dari coach dan juga Bang Bes di Liga Champions ini Real Madrid akan sejauh mana langkahnya? Nggak jauh. Apa berhenti langsung di karena delapan besar? gue tetap berpendapat berdasarkan kualitas pemain, berdasarkan permainan, berdasarkan kekuatan bench, oke? Itu Madrid, City sama Munchen. City sama Munchen. Wah, Yang lain tadi masuk final. Jebretin juga. Kok sama? Iya, Bang Bes tadi Sama, pas kita Bayern kan. Munchen sama City. Oke, Kalau tapi nggak ketemu. Itu ntar kita bahas, siapa tahu ketemu 8 besar. Soalnya City suka sial dalam kocokan. Jangan lupa Real Madrid dia masih mengejar di La Liga juga. Iya, ya kan. Jadi terbagi dua fokusnya. Capek juga pasti. Prediksinya Bang Bes Madrid sama Coach Yasin atau lebih Sama, jauh sama. belakangnya? Ya, amat segitu ya. Oke, kita pengen ngobrol ini kalau misalnya ini Jebret Tim silakan. Menurut Jebret Tim jauh apa enggak perjalanan Real Madrid nih di Liga Champions kali ini? Nih, katanya ada bilang Real Madrid DNA-nya UCL. Jadi kalau Nah tahun lalu dia UCL di mana? Tahun lalu di kandang diobok-obok sama City kok.